Dan untuk mengetahui kondisi terkini serta penanganan banjir bandang di Kepulauan Sitaro, kita akan tanyakan langsung pada Ibu Cynthia Kalangit selaku Bupati Kepulauan Sitaro. Selamat malam Ibu Cynthia. Malam, halo. Ibu, kami sebelumnya turut berduka dengan peristiwa yang menimpa Ibu dan juga warga di Kepulauan Sitaro. Tapi Bu, yang ingin saya tanyakan adalah dengan status tanggap darurat yang telah ditetapkan hingga 14 Januari atau pertengahan Januari ini, apa yang kemudian jadi prioritas pemerintah daerah saat ini? Prioritas kami pertama ada 2 titik yang sudah terbuka akses jalannya dan masih ada 3 titik lagi yang akan dikerjakan untuk pembersihan jalan agar logistik yang akan kita berikan ke titik tersebut bisa berjalan dengan lancar. Oke, untuk logistik di gudang logistik sendiri masih aman ya Bu ya? Artinya masih bisa mencukupi kepada warga yang hingga saat ini seluruhnya membutuhkan bantuan tersebut? Untuk saat ini masih aman. Kemarin kami mendapat dari Pemprov Sulut, ya dari Polda. Sebentar malam juga kami mendengar ada kiriman lagi logistik dari pemerintah Sulawesi Utara. Oke, baik. Untuk sampai saat ini logistik ini masih aman dan kemarin juga disupport oleh pemerintah Sulawesi Utara. Ibu, kami memiliki data bahwa ada 3 orang yang dikabarkan masih hilang. Ini seperti apa proses pencariannya, Bu Cynthia? Ya, tadi kami cari lewat aksi pelacak yaitu K9. Kami berterima kasih kepada Polda Sumut yang sudah mengirimkan K9 kepada kami di Polda Sitaro dan akhirnya satu lagi mayat bisa ditemukan dan masih ada 3 lagi yang masih dalam proses pencarian dan akan dilanjutkan proses pencariannya pada besok hari. Iya, proses pencarian masih diupayakan. Apa sih Bu yang jadi kendala hingga saat ini? Yang jadi kendala karena rumah-rumah warga hilang dan ada yang sudah tertumpuk dengan material, baik dalam bentuk batu yang besar maupun lumpur. Iya, Ibu tadi juga disampaikan bahwa ada 17 rumah yang hilang dan sekitar 35 ini rusak berat dan ini artinya mereka mengungsi lantaran rumahnya tidak bisa ditempati. Nah, bagaimana Bu terkait dengan kondisi para pengungsi dan lokasi pengungsian sendiri? Iya, lokasi untuk titik pengungsi ada 2 tempat dan ada lain beberapa korban yang menginap di rumah keluarga. Yang pertama ada di Gedung Museum Ulu Siau, yang kedua ada di Gedung Beta Barapaseng dan ada juga beberapa di Gereja Advent. Dan kami pemerintah daerah menyediakan setiap kebutuhan baik sandang maupun pangan dari seluruh korban. Kami berusaha untuk mencukupkan setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Kebutuhan apa saja Bu yang sedang dibutuhkan warga saat ini di pengungsian? Kalau saat ini memang karena mereka lari dengan baju di badan, Bu. Jadi memang kebutuhan pakaian yang mereka butuhkan, apalagi anak-anak, orang tua, dan juga makanan, minuman, itu yang diperlukan sekarang. Oke, tapi itu semua sudah tercover ya Bu ya? Iya, sudah tercover, tinggal pakaian, mungkin pakaian bekas yang bisa ditambahkan lagi. Iya, oke. Ibu, kami bisa membayangkan bahwa banjir bandang ini terjadi secara cepat begitu. Penanganan terhadap korban luka di sana seperti apa? Apakah di pengungsian ini juga disiagakan tenaga kesehatan, Bu? Iya, di setiap titik-titik pengungsian ada tenaga kesehatan, bahkan di posko-posko. Untuk korban luka-luka ada di Puskesmas Ulu Siau ada 15 orang dan di Rumah Sakit Sawang ada 8 orang. Dan semua dalam penanganan medis. Baik, baik. Ibu, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih kepada Ibu Cynthia Kalangit selaku Bupati Kepulauan Sitaro. Ya, terima kasih. Mohon doanya, Bu. Baik, Ibu.